Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sekte Alawi menjadi sorotan karena merupakan aliran Islam yang dianut Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru digulingkan setelah 24 tahun berkuasa. Assad mewarisi kekuasaan dari ayahnya Hafez al-Assad, yang juga memimpin Suriah sebelum dirinya selama lebih dari 2 dekade. Selama dinasti politik keluarga Assad berkuasa di Suriah, mereka disebut mengembangkan dan menganut sekte Alawi, suatu aliran dalam Syiah. Padahal, mayoritas penduduk Muslim di Suriah sendiri menganut agama Islam Sunni. Lalu apa saja yang membedakan antara Syiah sekte Alawi yang dianut keluarga Assad dengan penganut Islam Sunni pada umumnya? Perbedaan pertama yang melekat pada sekte Alawi dan Islam Sunni adalah masalah kepercayaan mereka. Sekte Alawi percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah satu-satunya penerus dari Nabi Muhammad SAW setelah ia wafat. Ini mirip seperti kepercayaan kaum Syiah pada umumnya. Sementara itu, ajaran Islam Sunni menganggap keempat khalifah terakhir Islam, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, sebagai penerus Nabi Muhammad SAW di dunia setelah beliau wafat. Sekte Alawi juga percaya bahwa sebuah jabatan di dunia merupakan ilham ilahi. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa sebuah jabatan di dunia merupakan hal yang turun dari Tuhan. Oleh karena itu, saat konflik berlangsung antara pasukan oposisi melawan rezim Assad, banyak rekaman tersebar ketika tawanan rezim Assad dipaksa untuk mengucapkan sebuah pengakuan mirip 2 kalimat syahadat. Namun, kata-kata di dalamnya diubah menjadi pengakuan terhadap kepemimpinan Assad. Jika tidak, maka tawanan tersebut akan langsung dieksekusi. Sementara itu, dalam ajaran Islam Sunni menganggap bahwa jabatan kepemimpinan di dunia merupakan bentuk dari realitas politik semata, bukan turun dari Tuhan seperti yang diyakini sekte Alawi. Dengan kata lain, sebuah jabatan yang diperoleh seseorang di dunia merupakan suatu hal yang mesti diperjuangkan melalui kontestasi politik, bukan semata-mata turun dari Tuhan. Dan yang cukup besar perbedaannya adalah, sekte Alawi menganggap haji bukan rukun Islam yang wajib dilakukan umatnya. Sebab, mereka hanya menganggap haji sebagai kegiatan simbolis. Sementara itu, Islam Sunni sebaliknya. Mereka menganggap haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Secara tradisional, banyak praktik dari kaum Alawi yang dilakukan secara rahasia dan sejalan dengan adat takiyah kaum Syiah, yaitu praktik menyembunyikan keyakinan seseorang demi menghindari penganiayaan. Kaum Alawi juga dipandang oleh Muslim lain di Timur Tengah sebagai kaum yang sangat liberal atau bahkan sekuler. Untuk diketahui, kaum Alawi di Suriah terpusat di pesisir Mediterania negara itu, seperti di kota-kota pelabuhan Latakia dan Tartus. Kaum Alawi juga terdapat di bagian utara Suriah hingga melintasi perbatasan Turki di Provinsi Hatay dan Lebanon Utara. Pada tahun 2012, kaum Alawi mencakup 12% dari populasi di Suriah atau kurang dari 3 juta orang. Meski minoritas, kaum Alawi saat itu memegang kendali di Suriah yang mayoritas penduduknya beragama Sunni selama lebih dari 40 tahun. Setelah kudeta pada 1970, yang dipimpin oleh ayah Bashar al-Assad, Hafez, kaum Alawi mengonsolidasikan kekuasaan atas lembaga-lembaga utama dan aparat keamanan Suriah. Identitas Hafez sebagai seorang penganut Alawi membantunya mendapatkan kesetiaan dari kelompok-kelompok minoritas lainnya di Suriah. Kepada kelompok minoritas, ia menjanjikan pemenuhan hak dan perlindungan. Lalu, bagaimana nasib kaum Alawi sekarang? Dilansir dari Reuters, usai jatuhnya Bashar al-Assad, pasukan pemberontak Suriah bertemu dengan tokoh Alawi di kampung halaman Assad. Kaum Alawi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan baru Suriah. Delegasi pemberontak mengunjungi kampung halaman Assad di Kardaha, di pegunungan Provinsi Latakia di barat laut Suriah. Mereka bertemu dengan puluhan tokoh agama, tetua adat, dan lainnya di balai kota untuk berdiskusi. Setelah itu, sejumlah tokoh Alawi menandatangani pernyataan dukungan terhadap pasukan oposisi. Sejumlah penduduk mengatakan delegasi tersebut berisi anggota Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang dipimpin oleh Ahmad al-Shara
atau Abu Muhammad al-Julani dan Tentara Pembebasan Suriah, kelompok Sunni yang memimpin pemberontakan. Kedua kelompok ini telah lama dicap oleh Assad sebagai teroris yang akan membantai orang-orang Alawi jika dia jatuh. Namun faktanya, hal itu tidak terjadi. Bahkan, bukan hanya sekte Alawi di Suriah yang mendapatkan jaminan keamanan oleh oposisi Suriah, melainkan kaum Syiah yang sebelumnya menjadi pendukung utama rezim Bashar al-Assad. Seorang tokoh Syiah di sebuah provinsi Suriah mengaku jika dirinya tetap dibolehkan menjalankan ajarannya meski Bashar al-Assad telah tumbang. أي شيء أي حدا بيهدد بهي سيتعاملوا معه هن حيتعاملوا. هلا هي الحالة من الذعر والخوف ما إلها معنى عدو روحوا على شغلكم مشوا أموركم بيوتكم ما في حدا على حدا خطر ولا في على حدا شيء. Di sisi lain, respon keras ditunjukkan oleh pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Setelah mendapatkan kabar tumbangnya rezim Bashar al-Assad yang selama ini menjadi sekutu terdekatnya, Ali Khamenei menyatakan bahwa perjuangan dan perlawanan kelompok yang didukung negerinya itu belum berakhir. Ia juga memberikan peringatan keras terhadap Israel, Amerika Serikat, dan sekutunya di Timur Tengah bahwa entitas Zionis telah keliru dalam meyakini bahwa mereka dapat mengisolasi kekuatan Iran melalui Suriah. Pada kenyataannya, Israel dan sekutunya lah yang akan dilenyapkan. به خیال خودش داره خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه. اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیل. Berbanding terbalik, respon lain justru datang dari Turki dan Qatar yang sejak tumbangnya rezim Assad pada 8 Desember kemarin. Kedua negara yang merupakan sekutu kuat di Timur Tengah segera kembali membuka kedutaan besarnya di ibu kota Damaskus. Bahkan, Turki sampai mengirim delegasi awalnya, yakni Kepala Badan Intelijen Ibrahim Kalin, sepekan setelah lengsernya Presiden Bashar al-Assad. Kemudian, yang terbaru adalah kehadiran Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki. Ia juga bertemu dengan pemimpin oposisi Suriah Ahmad al-Shara di ibu kota Damaskus, sambil menyiapkan waktu dan tempat untuk kehadiran Presiden Recep Tayyip Erdogan suatu saat nanti. Kehadiran delegasi Turki ini dianggap sebagai tanda jika merekalah yang berada di balik kekuatan pasukan oposisi Suriah dalam menumbangkan rezim Assad. Sekaligus menegaskan kepada musuh utama Turki, yakni Partai Pekerja Kurdi, bahwa kemenangan oposisi Suriah berada di bawah kendali Ankara. Apakah ini pertanda babak baru pertempuran yang akan berlanjut di wilayah Timur Tengah, khususnya di Tanah Syam? Wallahu a'lam. Semoga pasukan oposisi yang baru menjabat juga segera mengambil keputusan untuk mengusir militer Zionis di wilayah teritori Suriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.